Suaranya terdengar dari halaman belakang rumah. Saat dia berjalan mendekatinya, ia yakin itu adalah suara Atun. Tetapi Atun tidak sendirian. Ia mendengar ada 2 atau 3 suara lain sedang menyanyikan lagu yang sama. Yang jadi pertanyaan adalah, untuk apa Atun bermain jublek-jublek suweng di tengah malam seperti ini? Saat dia berusaha mengintip dan saat dia mendekati gubuk rumahnya yang terbuat dari bambu, di sela-sela lubang itu ia mendekatkan wajahnya, melihat dengan seksama. Namun tepat ketika saat dia melihat figur Atun yang tengah duduk bersila, nyanyian mereka berganti dengan kesunyian. Kesunyian itu membuat suasana saat itu begitu mencekam. Seolah-olah mereka tahu seseorang sedang mengamatinya. Di tengah pikirannya tentang mereka, saat dia melihat Atun, kepalanya menoleh tepat di mana saat dia berdiri menatapnya. Saat dia rasanya seperti kaget. Jantung saat dia rasanya seperti mau copot. Belum berhenti sempat di sana, saat dia seperti ingin lari saja dan kembali di atas ranjangnya. Namun, semua ini membuat saat dia penasaran, berbuat nekat saat dia mengintip kembali adiknya itu. Namun yang ia dapat, tepat di lubang itu mata mereka saling bertemu. Atun tahu saat dia melihatnya. "Mbak," kata Atun. Ia memanggil nama Sa'dia. "Ayo main." Karena seperti tertangkap basah, maka Sa'dia melangkah keluar, membuka pintu belakang rumahnya, dan dilihatnya Atun mengamatinya dengan senyuman ganjil yang menakutkan. Sa'dia mengikuti langkah Atun, penasaran dengan suara siapa saja yang ia dengar tadi. Sa'dia dibuat dia mematung, manakala ia melihat di hadapannya ada Rina dan Yuni duduk bersila seolah menunggu dia. Bila Rina dan Yuni ada di sini bersama Atun, lalu siapa yang ada di kamar? Meski puluhan pertanyaan muncul di dalam pikirannya, saat dia berusaha untuk tetap tenang dengan apa yang terjadi. Ia duduk bersila sama seperti yang lain sampai ia mendengarkan Atun berkata, "Sing dadi Pak Empu sampean dulu ya, Mbak." Awalnya ragu, namun saat dia mengiyakan permintaan Atun, ia tahu akhir-akhir ini hubungan mereka seperti berjarak. Dan saat dia tidak tahu apa alasannya, jadi bila menjadi Pak Empu bisa membuat Atun dekat lagi dengan dia, maka saat dia akan melakukannya. Apa semua tahu apa itu Pak Empu dalam permainan jublek-jublek suweng? Pak Empu akan menjadi penebak dalam permainan ini, karena sejatinya permainan ini adalah permainan untuk mencari batu yang akan disembunyikan di salah satu telapak pemain lainnya. Masalahnya, Pak Empu haruslah diwajibkan untuk berbaring telungkup, sementara pemain lainnya mulai menyanyikan lagunya, sekaligus membuat batu itu agar Pak Empu tidak tahu di mana batu itu berada. Maka saat dia mulai berbaring telungkup menghadap lantai, sementara 3 saudaranya mulai bernyanyi. Anehnya,
Ketika saat dia bertelungkup, ia merasa ada 4 pemain di antara mereka. Meski begitu, saat dia lebih takut tentang suara lain yang ia dengar, suara yang tidak pernah ia kenal. Sampai akhirnya ia mencium aromanya. Aroma kambing itu kembali di antara mereka. Ketika sampai di lirik Sopong Guyun Delikake, maka saat dia mulai membuka matanya, menatap ketiga adiknya tanpa tahu di mana ia merasakan pemain keempat itu berada. Semua wajah adiknya mengisyaratkan ekspresi yang sama, pucat dan begitu datar, tidak seperti adik-adiknya selama ini. Kemudian saat dia menunjuk Atun, ia memilih tangan kirinya. Maka Atun membuka tangannya, dan batu kerikil itu tidak ada di sana. Sekarang ia menunjuk Rina. Rina juga sama. Di atas telapak kanannya, batu itu tidak ditemukan. Maka saat dia harus kembali menjadi Pak Empo. Hal ini terus terjadi lebih dari 7 kali. Dan ketika saat dia mulai terpelungkup lagi, terdengar suara tertawa yang membuat saat dia tidak nyaman. Seolah-olah ketiga adiknya ini sedang mengerjainya. Mungkin saja batu itu memang tidak pernah ada bahkan sejak permainan dimulai. Saat dia menunggu ketiga adiknya mulai menyanyikan liriknya, namun mereka tak kunjung menyanyikannya. Saat dia bingung, akhirnya ia membuka matanya. Namun ia ingat, ia adalah Pak Empu, dan tidak diizinkan baginya untuk membuka mata sampai nyanyian disenandungkan. Saat itu bisikan itu terdengar, "Mati." Suaranya begitu dingin dan menusuk. Ia tahu itu bukan suara adiknya. Apakah itu suara pemain keempat yang sedari tadi ia rasakan? Angin dingin tiba-tiba berhembus saat dia terjebak dalam keheningan yang membuat ketakutan memenuhi isi kepalanya. Di tengah saat dia menunggu, terdengar suara familiar yang membuat saat dia tersentak. "Lapo koneng gini?" Saat dia melihat Ibu Robiah menatapnya dengan tatapan tajam. Tidak hanya Bu Robiah yang membuat saat dia kaget, rupanya ketiga adiknya tidak ada di sana. Jadi sedari tadi berarti saat dia hanya sendirian di sini. Meski amarah Bu Robiah meluap-luap, saat dia hanya diam, tak terfikirkan untuknya menceritakan semuanya. Dan ketika saat dia masuk ke kamar, ia melihat ketiga adiknya tertidur lelap, termasuk Atun yang sedari tadi nampaknya tidak pernah terbangun dari ranjangnya. Hanya saja aroma kambing itu belum juga hilang dari penciuman hidungnya. Sejak malam itu banyak kejadian yang terjadi, dan rumah Sa'dia suasananya sudah sangat berbeda. Namun ada satu hal yang Sa'dia ingat. Entah sejak kapan, rumahnya jadi sering dilewati oleh seseorang yang dia kenal, Mbah Safi, dukun beranak itu. Kadangkala dia melewati rumahnya seperti sedang mengawasi. Tidak hanya itu, Atun adik bungsunya juga mulai aneh. Dia seringkali menjauhkan diri dari ketiga kakaknya, tidak mau makan sampai sering terlihat menyendiri. Hal ini membuat Sa'dia curiga ada yang disembunyikan oleh Atun. Puncaknya adalah saat Atun muntah di kamar. Muntahnya sendiri bukan muntah sembarangan, melainkan muntah darah kehitaman. Darah yang sepertinya sudah lama mengendap dalam tubuh Atun. Ibu Robiah yang paling khawatir, namun Pak Wanto tampak tidak peduli.
beliau masih sering pergi entah kemana dia berada. Sampai akhirnya, perlahan-lahan penyakit misterius yang menyerang Atun berujung pada nyawanya. Ini terjadi tepat di malam hari. Atun berteriak seperti orang yang kerasukan. Sadia dan kedua adiknya hanya bisa melihat Atun yang mencakar-cakar badannya. Tidak hanya itu, ia juga menghantamkan kepalanya ke semua benda di sekelilingnya, membuat tetangga berkerumun datang. Mobil carry tua milik Pak Lurah sampai terparkir di depan rumah Ibu Robiah, berniat membawa Atun ke rumah sakit terdekat. Sedangkan orang-orang mencari tahu di mana keberadaan Pak Wanto. Hingga tepat subuh di rumah sakit, Atun meninggal dunia. Suasana rumah Bu Robiah ramai orang, dan seseorang yang paling dicari itu muncul. Pak Wanto pulang dengan mata merah mengawasi. Semua warga tampak geram dengan apa yang Pak Wanto lakukan. Entah apa itu. Saat dia hanya menatap nanar wajah Atun terakhir kalinya sebelum ia masuk ke liang lahat. Yang ia tahu, Atun meninggal dengan cara yang tidak wajar. Hanya Sadia yang tahu bahwa sebelum Atun meninggal, ia menyerupai wujud seekor kambing. Di tengah duka itu, Sadia mencuri dengar Pak Wanto dengan seseorang, dan ia kenal siapa orang itu. Mbah Safi tampak bersih tegang dengan bapaknya. Entah apa yang ia bicarakan, Mbah Safi hanya mengatakan, "Wis tala, marenono, timbang kabeh anakmu dijupuk nang ngarep raimu." Dengan wajah tak berdosa, Pak Wanto hanya menjawab pelan, "Duduk urusanmu, wedhus gibas. Itu kan jenis prewangan sing nuntun awakmu. Mbok sartem gak salah. Pancen pantes anak iblismu mati." Mbah Safi pergi, meninggalkan Pak Wanto sendirian. Kematian Atun banyak menimbulkan pertanyaan. Selain itu, banyak warga yang juga melihat gelagat aneh dari Pak Wanto. Namun tidak ada yang berani menegur, apalagi bertanya apa yang sedang Pak Wanto lakukan. Lambat laun pasti, rumor keluarga Pak Wanto menyebar bagai penyakit. Namun, satu hal yang diingat oleh teman aku, Pak Wanto yang dikenal sebagai warga bermata pencaharian sebagai buruh tani, tiba-tiba menjelma menjadi seseorang yang kaya raya. Tidak tahu dari mana sumber kekayaan itu. Sebegitu kayanya sampai ia mampu membeli tanah yang luas. Tanah yang ia beli adalah tanah di mana kebun jati itu berdiri. Dibangunlah rumah besar dengan 2 lantai, lengkap dengan semuanya. Sampai di sini masih tidak ada yang berani mempertanyakan dari mana sumber kekayaan itu. Mulai banyak orang yang membicarakan tentang pesugihan, bersekutu dengan setan, atau melakukan tindakan ilegal lainnya. Akan tetapi, tidak ada yang bisa membuktikan ucapan itu. Satu hal yang membuat warga semakin curiga, setiap hari di depan rumahnya terparkir mobil mewah dari berbagai merek. Mobil-mobil itu berjajar di depan rumah Pak Wanto, sampai-sampai seperti melihat pemandangan hajatan anak presiden. Dan tidak hanya itu juga, kampung ini menjadi ramai oleh wajah-wajah baru yang selalu berseliweran di depan rumah Pak Wanto. Di sini warga mulai resah dan mulai mencari tahu. Selidik demi selidik, rupanya entah sejak kapan Pak Wanto menjadi tabib yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dengan cara memindahkan penyakitnya ke tubuh binatang.
Binatang itu adalah seekor kambing. Kambing ini khusus dan harus sesuai oleh arahan Pak Wanto. Bisa dibilang setiap kambing memiliki ciri khas khusus dan hanya Pak Wanto yang tahu model kambing seperti apa yang harus dibawa oleh mereka yang ingin mencari jalan sembuh lewat jalur yang menurut beberapa orang dipercaya sesat. Dari sini kita akan mulai masuk ke inti ceritanya. Cerita yang dulu sempat bikin aku penasaran dan melihat langsung lokasinya. Ada hal yang menarik semenjak berita kehebatan Pak Wanto ini menyebar. Banyak keanehan yang membuat warga curiga. Salah satunya adalah tidak ada lagi yang pernah melihat Ibu Robiah, Yuni, dan Rina. Padahal kabarnya beliau ada di dalam rumah besar itu yang sekarang dijaga ketat. Hanya anak sulungnya saja yang sering keluar rumah itu. Itu pun tidak ada warga yang berani mendekat. Semuanya ini tidak lepas dari kejadian-kejadian mengerikan setiap kali bersinggungan dengan keluarga Pak Wanto. Kabarnya, barang siapa yang membenci keluarga ini, maka akan mendapatkan sial. Namun ada satu cerita yang pernah dengar atau sempat menyebar, di mana ada warga yang tidak sengaja melihat sesuatu ketika melewati rumah Pak Wanto di malam hari. Di jendelanya, ia melihat Ibu Robiah, rambutnya panjang tergerai. Di wajahnya ia tampak memelas minta tolong. Terlepas asli atau tidaknya cerita itu, warga tetap merasa ngeri, seperti ada yang ganjil di rumah sebesar itu. Disinilah baru terbuka satu rahasia kecil. Konon ada satu kamar yang tidak boleh dimasuki sembarangan orang. Bahkan pasien-pasien Pak Wanto dilarang masuk ke sana. Mas Safi di usia uzurnya tidak pernah ia berpikir menyaksikan fenomena wungku ireng. Namun, semenjak kejadian itu, berbulan-bulan ia tidak bisa lagi tidur nyenyak di setiap malamnya. Makhluk itu terus dan terus mendatangi mimpinya. Hari ini, pintu rumahnya diketuk oleh seseorang, yaitu Sa'dia. Awalnya ragu, namun ia melihat tatapan mata kosong yang membuat Mbak Safi akhirnya mempersilahkan masuk anak yang juga lahir dari buah kerja kerasnya dulu. "Ada apa, Nak? Gak biasanya kamu kesini." Sa'dia masih diam, menimbang maksud kedatangannya. "Bah," kata Sa'dia. Ia sudah bertekad membagi ketakutannya pada seseorang yang mungkin tahu langkah apa yang harus ia perbuat atas peristiwa yang menimpa keluarganya. "Mbah, ibu jadi gila, Mbah." Mbah Safi hanya diam, matanya menerawang jauh. "Adik-adikmu gimana?" Heran bercampur bingung. Sepertinya Mbah Safi sudah tahu apa yang terjadi di dalam rumahnya. Seharusnya tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, mengingat bagaimana si bapak menutup semua akses peristiwa di dalam rumahnya. "Rina lumpuh, Mbah." Saat itulah wajah tua yang lelah itu akhirnya menangis. "Lumpuh bagaimana maksudmu?" Saat dia mulai menceritakan semuanya. Dimulai ketika pertama mereka menginjakan kaki di atas tanah itu. Saat dia tahu di mana rumah itu dibangun, apalagi bukan di atas tanah di mana saat dia menyaksikan adik bungsunya dulu, Atun. Malam itu masih teringat suara marah dan penuh kelakar ibunya agar Pak Wanto menyudahi apa yang sudah ia lakukan.
bukan tidak tahu, namun Bu Robiah sangat memahami apa yang sedang Pak Wanto lakukan, termasuk setiap malam kemana Pak Wanto berada. Apalagi bila bukan bersekutu dengan mereka. Rupanya bebauan amis yang awalnya Bu Robiah tidak tahu itu tercium dari aroma mulut Pak Wanto. Perlahan, kejanggalan itu semakin terungkap manakala Ibu Robiah sampai harus berpuasa dan sholat malam yang konon membawanya untuk menyaksikan suaminya, Pak Wanto, tengah mengunyah cempe yang dahulu dikatakannya hilang. Ternyata terkubur di belakang rumahnya. Tidak hanya itu, di mimpi yang membuat Bu Robiah tidak bisa bersikap tenang itu, ia melihat Pak Wanto selalu membawa anak itu di punggungnya. Pose sedang menggendong anak itu adalah gambaran dari orang yang tengah memelihara iblis dalam hidupnya. Namun Pak Wanto memilih bungkam dan selanjutnya teror itu mulai membuat Bu Robiah kehilangan akalnya. Saat dia masih ingat bagaimana akhirnya ibunya mulai kehilangan akal sehatnya saat mulai menangis. Mbah Safi hanya mendengarkan, sementara saat dia seolah bingung apakah ia harus melanjutkan ceritanya. Sampai akhirnya kalimat itu terucap. Mari Rina, Yuni sing bakal nampani dosa bapakmu. Baru mari ngono awakmu nduk. Sadia adalah salah satu gadis primadona kampung ini. Namun, tidak ada yang menyangka ia memiliki garis nasib yang sial. Meski begitu, ia tahu Mbah Safi masih menyembunyikan banyak hal. Namun, entah apa yang disembunyikannya, sepertinya menyangkut misteri tentang bapaknya. Kulo kudu yok nopo, Mbah? Ia menatap wanita tua yang tampak salah tingkah. Seperti dugaan Saktia, ada rahasia yang disembunyikannya. Maka Mbah Safi mengatakannya hari itu juga. Petang belas dino tekan saiki, bali orene, aku onok sing arep tak kekno. Saat dia bersiap pamit, namun Mbah Safi memanggilnya lagi. Sik nduk. Mbah Safi masuk ke dalam kamarnya, kemudian keluar membawa 4 helai bunga Kamboja. Ada firasat aneh ketika saat dia menerimanya. Gowon, Mbah gak iso teko ngelayat. Kaget yang dirasakan saat dia. Dia bertanya-tanya apa maksudnya. Namun Mbah Safi mengantarkan Sadia keluar lalu menutup pintu gubuknya rapat-rapat. Tersimpan tanda tanya besar dalam benak Sadia ketika ia pulang. 4 helai bunga Kamboja, apalagi bila bukan bertanda kematian. Pertanyaan Sadia terjawab ketika di jalan ia bertemu dengan beberapa orang, mengamatinya dengan mimik wajah prihatin. Dan ketika saat dia sampai di depan rumahnya, ia melihatnya, bapaknya, Pak Wanto, sudah menunggunya dengan mata berapi-api. Tekan di kowe. Saat dia tidak menjawabnya, ia fokus melihat apa yang ada di belakang bapaknya. Di sana ada 2 jasad yang ditutupi dengan selendang. Ketika ia mendekat, adiknya Yuni memberitahunya, "Mak, ambek Rina kaono, Mbak." Detik itu, waktu seperti berhenti. Saat dia diam mematung, lalu berujar dengan nada penuh kebencian, "Pengikut iblis laknat."